Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Lezati dengan NIM 205234040. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dosen untuk soal UAS, ujian akhir semester, mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Pertanyaan pertama yaitu, apa arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris seperti kalian? Mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pola pikir holistik, terutama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Sebagai pengajar, mereka tidak hanya berperan menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan intelektual siswa. Mata kuliah ini menjadi penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan nilai agama dapat saling melengkapi untuk membentuk pendidikan yang komprehensif. Dalam dunia yang semakin global dan saling terhubung, penguasaan bahasa Inggris memungkinkan akses terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, etika teknologi, dan kesehatan. Guru yang memahami harmonisasi sains dan agama mampu memberikan perspektif yang berimbang kepada siswa, mengajarkan pentingnya fakta ilmiah sambil tetap menjunjung nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai contoh, seorang guru dapat mengajarkan topik seperti teknologi kecerdasan buatan atau AI dari perspektif sains, sekaligus perspektif agama. Selain itu, mata kuliah ini membantu calon guru bahasa Inggris memahami pentingnya toleransi dan inklusi dalam pendidikan. Sebagai pengajar bahasa Inggris, mereka akan menghadapi siswa dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam atau berbeda-beda. Pemahaman tentang harmonisasi sains dan agama memungkinkan mereka menciptakan lingkungan belajar yang saling menghormati, di mana perbedaan pandangan tidak menjadi sumber konflik, tetapi peluang untuk saling belajar. Mata kuliah ini juga memperkuat kemampuan refleksi diri mahasiswa. Mereka belajar bahwa sains memberikan pengetahuan tentang bagaimana dunia bekerja dan sementara agama memberikan pemahaman tentang mengapa hidup memiliki makna. Dengan demikian, harmonisasi ini membantu calon guru membentuk visi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter yang utuh, menjadikan mereka pendidik yang mampu menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa untuk melihat hubungan antara sains dan agama sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami realitas. Sains berfokus pada fakta, bukti empiris, dan logika, sedangkan agama memberikan pandangan moral, etika, dan makna kehidupan. Dalam dunia pendidikan, pandangan holistik ini sangat penting untuk membantu siswa memahami dunia dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, seorang calon guru bahasa Inggris dapat menggunakan materi literatur yang mengandung elemen sains dan agama untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Calon guru perlu memiliki kemampuan untuk merefleksikan peran mereka sebagai pendidik. Mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami bagaimana integrasi antara sains dan agama dapat membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara moral. Mereka diajarkan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, seperti apa sih tujuan pendidikan, atau bagaimana sih ilmu pengetahuan dan nilai spiritual dapat membantu siswa menjalani kehidupan yang lebih baik. Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan,
tetapi juga pembentukan karakter. Mata kuliah ini mengajarkan calon guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam pengajaran mereka. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat dapat diajarkan melalui pendekatan yang menggabungkan sains dan agama. Contoh, guru dapat menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan dari perspektif sains atau konservasi alam dan agama, kewajiban moral untuk menjaga ciptaan Tuhan. Dalam dunia yang semakin plural, calon guru bahasa Inggris akan mengajar siswa dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Pemahaman tentang harmonisasi sains dan agama membantu mereka menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghormati keberagaman. Hal ini sangat penting dalam mendidik generasi yang lebih toleran dan mampu bekerja sama meskipun memiliki pandangan dunia yang berbeda. Soal yang kedua, pemikiran Ken Wilber tentang 4 kuadran hubungan sains dan spiritualitas. Ken Wilber sebagai filsuf kontemporer mengembangkan teori integral yang mencangkup 4 kuadran untuk memahami pengalaman manusia secara holistik. Teori ini relevan untuk menjelaskan hubungan antara sains dan spiritualitas karena mencangkup dimensi subjektif, objektif, individual, dan kolektif yang saling melengkapi. Yang pertama, kuadran individu interior atau subjektif. Kuadran ini berkaitan dengan pengalaman batin dan spiritual seseorang seperti meditasi, refleksi, atau rasa kagum terhadap alam semesta. Dalam konteks ini, spiritualitas dipahami sebagai pengalaman pribadi yang mendalam, yang seringkali tidak dapat diukur oleh sains tetapi memiliki makna besar bagi individu. Sebagai contoh, seorang ilmuwan seperti Albert Einstein pernah mengatakan bahwa kekaguman terhadap harmoni alam semesta adalah bentuk spiritualitas. Meskipun sains dapat menjelaskan mekanisme alam, pengalaman kekaguman ini adalah aspek subjektif yang tidak dapat diukur tetapi tetap memiliki nilai penting. Yang kedua ada kuadran individu eksterior atau objektif. Kuadran ini mencangkup aspek-aspek yang dapat diukur secara empiris seperti aktivitas otak, hormon, atau pola biologis. Contohnya, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa meditasi memiliki dampak positif pada kesehatan mental, seperti mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Ini menunjukkan bagaimana sains dapat menjelaskan fenomena yang seringkali diasosiasikan dengan praktik spiritual. Yang ketiga ada kuadran kolektif interior atau budaya. Kuadran ini berfokus pada nilai norma dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat. Dalam konteks hubungan sains dan agama, ini mencangkup pandangan budaya yang mendorong kerjasama antara keduanya, seperti penghormatan terhadap nilai-nilai moral yang dihakimi oleh agama dalam penerapan teknologi. Sebagai contoh, banyak masyarakat tradisional yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan, ini tercermin dalam pengajaran yang tidak hanya berfokus pada fakta ilmiah tetapi pada pembentukan karakter dan nilai moral siswa. Yang keempat ada kuadran kolektif eksterior atau sosial. Kuadran ini melibatkan sistem sosial, institusi, dan teknologi yang memengaruhi kehidupan manusia secara kolektif. Misalnya, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan sains dan agama,
sains dan pendidikan agama mencerminkan bagaimana nilai spiritual dan pengetahuan ilmiah dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, pengembangan kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai spiritual bersamaan dengan pelajaran sains adalah salah satu cara untuk mengintegrasikan kuadran ini. Program seperti pendidikan karakter berbasis agama atau kursus etika dalam teknologi mencerminkan bagaimana nilai-nilai spiritual dapat diterapkan dalam sistem sosial. Melalui teori 4 kuadran ini, Wilber menunjukkan bahwa sains dan spiritual tidak perlu saling bertentangan, melainkan dapat bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kehidupan. Untuk kesimpulannya, mata kuliah harmonisasi sains dan agama memberikan fondasi penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris untuk menjadi pendidik yang tidak hanya memahami aspek-aspek teknis pengajaran, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual. Dengan belajar tentang bagaimana sains dan agama dapat saling melengkapi, mahasiswa diajak untuk melihat dunia melalui lensa yang lebih luas dan mendalam, memadukan logika dan fakta ilmiah dengan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman hidup. Sebagai calon pendidik, pemahaman ini membantu mereka menyampaikan pengajaran yang tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa. Dalam pembelajaran bahasa Inggris yang kali melibatkan isu-isu global seperti keadilan sosial, perubahan iklim, atau perdamaian dunia, pendekatan harmonis antara sains dan agama memberikan perspektif berimbang. Mahasiswa diajarkan untuk tidak hanya berfokus pada kemampuan komunikasi dan analisiswa, tetapi juga membangun kepekaan terhadap nilai-nilai universal seperti toleransi, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap keberagaman. Pemikiran Ken Wilber tentang 4 kuadran menambahkan kedalaman pada upaya memahami hubungan sains dan spiritualitas. Teori integralnya mengajarkan bahwa pengalaman manusia mencangkup 4 aspek utama: subjektif individu atau dunia batin, objektif individu atau dunia empiris, budaya kolektif atau nilai dan keyakinan bersama, dan sistem kolektif atau struktur sosial dan teknologi. Dalam konteks pendidikan, 4 kuadran ini memberikan kerangka kerja yang sangat relevan untuk mengembangkan metode pengajaran yang mencangkup dimensi intelektual dan emosional, pribadi, dan sosial. Yang pertama, kuadran subjektif individu membantu guru memahami bahwa setiap siswa memiliki pengalaman batin yang unik, termasuk keyakinan spiritual atau refleksi pribadi mereka terhadap dunia. Yang kedua, kuadran objektif individu mengajarkan pentingnya menggunakan data ilmiah dan pendekatan empiris untuk menjelaskan fenomena alam dan teknologi kepada siswa. Yang ketiga, kuadran kolektif interior mendorong guru untuk memahami nilai-nilai budaya siswa dan menggunakannya untuk menciptakan ruang belajar yang inklusif dan penuh rasa hormat. Yang terakhir, kuadran kolektif eksterior mengarahkan guru untuk mengaitkan pembelajaran dengan sistem sosial yang lebih luas seperti kebijakan global tentang lingkungan atau pendidikan berbasis nilai. Dunia modern yang penuh tantangan seperti disrupsi teknologi, permasalahan lingkungan, dan konflik sosial, pentingnya pendidikan yang berbasis pada harmonisasi antara sains dan agama semakin nyata. Dengan mengajarkan kedua pendekatan ini secara seimbang, calon guru tidak hanya membantu siswa menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing mereka untuk menjadi individu yang bijaksana, bermoral, dan mampu menghadapi tantangan dunia dengan sikap yang konstruktif. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.